Setelah musim hujan berakhir, bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang selalu mengalami bencana kabut asap akibat karhutla adalah Provinsi Riau. Setiap tahunnya TNI Angkatan Udara dan tim gabungan berjibaku memadamkan api di tengah luasnya area kebakaran hutan. Provinsi Riau, salah satu provinsi yang memiliki area hutan dan lahan yang luas di Sumatera. Provinsi ini memiliki sumber daya alam baik minyak bumi maupun perkebunan kelapa sawit. Tapi di tengah kekayaan sumber daya alam di wilayah ini, ada masalah yang setiap tahunnya selalu berulang selama 25 tahun. Kebakaran hutan dan lahan. Penyebab karhutla di Riau bermacam-macam. Mulai dari pembukaan lahan dengan cara dibakar yang sudah pasti melanggar aturan. Atau cuaca ekstrim dari perubahan iklim yang terjadi. Efeknya, bencana kabut asap menghantui provinsi ini setiap tahunnya. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan, bahkan sampai ke negara tetangga. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah area hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Riau mengalami fluktuatif. Sempat tinggi di tahun 2019, menurun di tahun 2020 hingga 2022, namun kembali naik di tahun 2023. Menurut Greenpeace, salah satu penyebab sulitnya memadamkan api di hutan dan lahan di Riau karena kondisi lahan gambut yang sudah lama rusak. Ada pembukaan lahan dari era sebelumnya di 98 gitu ya, di era 90-an, pembukaan lahan gambut gitu ya, besar-besaran untuk industri-industri monokultur, mau itu HTI, sawit, kemudian mau tidak mau ketika mereka membuka gambut itu kan seharusnya dia basah, kemudian dia dikeringkan, akhirnya gambutnya rusak. Ketika gambut itu rusak, maka dia akan sangat rentan terbakar gitu, dan itu yang terjadi gitu hari ini. Jadi apapun pemicunya gitu ya, mau itu kebakarannya kecil atau enggak El Nino, maka dia akan lebih mudah terbakar. Setiap tahunnya, provinsi yang terletak di tengah pulau Sumatera ini berjibaku memadamkan api di tengah hutan dan lahan. Salah satu pilar penting dalam pemadaman hutan dan lahan di Riau ada di Lanut Rusmin Nurjadin milik TNI Angkatan Udara di Pekanbaru. Lanut ini menjadi tulang punggung pemadaman api di tengah luasnya area yang terbakar. Tiap hari akan melaksanakan terbang, yang satu tugasnya sebagai patroli. Jadi patroli di wilayah Provinsi Riau. Terlihat mendeteksi ada titik api, disampaikan ke kita airborne-kan lagi satu pesawat lagi yang sebagai waterbombingnya. Jadi ini sudah bawa airnya, laksanakan penyiraman. Jadi baru ada gejala dikit sudah langsung kita padamkan. Kita juga punya helikopter yang standby search and rescue-nya di sini. Nah, ini juga membantu helikopter yang patroli tadi. Setiap hari mereka training combine dengan patroli, namun ditambah dengan 2 pesawat dari BNPB yang di BKO-kan ke kita untuk melaksanakan patroli dan langsung pelaksanaan penyiraman pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Jadi kenapa ini jadi tulang punggung? Karena memang alutsista yang dikerahkan cukup banyak di bawah kami. Setiap tahunnya, Lanut ini menjadi pos utama menangani karhutla. Berbagai alutsista dikerahkan untuk meredam kobaran api agar tidak meluas, termasuk modifikasi cuaca. Di samping itu kita juga melaksanakan TMC, teknologi modifikasi cuaca. Jadi kita laksanakan hujan buatan, beberapa pesawat angkut akan di BKO-kan ke bawah di bawah Lanut Rusmin Nurjadin. Nah, kita yang akan ngatur, kita sesuai dengan prediksi cuaca, kemudian di mana bisa kita laksanakan hujan buatan. Medan tentu tidak mudah. Ada banyak tantangan dihadapi tim saat memadamkan api di lahan yang terbakar. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan sendiri tergantung dari besarnya api, Mbak ya. Karena kita cuma punya 1 helikopter yang waterbombing. Jadi memang ini yang kita berdayakan. Kemudian yang kedua, menemukan kantong-kantong air atau tempat pengambilan air ini
di sekitar sana semakin jauh tempat kita ngambil air, otomatis makin lama waktu yang dibutuhkan, berapa kali kita bisa bolak-baliknya, karena kan jam terbang terbatas artinya katakanlah 2 jam kami harus landing, harus refuel, isi bahan bakar dulu, kemudian kita laksanakan lagi keterbatasan jumlah alutsista. Tahun ini, Lanut Rusmin Nurjadin kembali bersiap menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Berbagai strategi disiapkan agar api bisa cepat padam dan kabut asap bisa ditekan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.